Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Wabarakatuh. Oke, nggak kerasa kita udah masuk dalam minggu kelima ya teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebahasaan teks sejarah. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Al-Aida hadir. Hadir, Bu. Devi Runtiani hadir. Devi terkendala sinyal, Bu. Isna Lailatul Fadilah hadir. Mbak Isna hadir. Oke, ke selanjutnya dulu ya. Raslian Eka. Raslian Eka hadir tidak ya? Selanjutnya Noviana Siska hadir. Noviana Siska hadir. Mbak Noviana. Ibu Noviana hadir. Nurina Amalia hadir. Hadir, Bu. Rizky Fitriana hadir. Oke. Sepertinya Fitriana terkendala sinyal, Ibu. Terkendala sinyal ya. Kita langsung saja masuk dalam materi. Ibu akan share screen materi pada kali ini. Mari kita mulai. Minggu ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah adalah teks cerita sejarah yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya adalah struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah itu ada 6. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, dapat disajikan dengan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Di pengungkapan peristiwa ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, maupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga adalah rising action, yaitu peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya, yang keempat adalah komplikasi atau klimaks. Pada bagian ini ditentukannya perubahan nasib tokoh. Misalnya, apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang kelima adalah penyelesaian atau resolusi, yaitu penjelasan atau penilaian tentang sikap atau nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Sering pula dinyatakan sebagai wujud akhir dari nasib tokoh.
Yang terakhir atau yang keenam ini adalah kode. Di dalam kode ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar bisa disampaikan langsung oleh pengarang maupun mewakilkan pada seorang tokoh. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama adalah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua adalah bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya adalah orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat adalah sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima itu isi berupa fakta. Jadi isi teks cerita sejarah itu berupa fakta-fakta ya, itu bukan karangan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ada 4 kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti, yaitu pronomina merupakan kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua adalah frasa adverbia, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga adalah verba material, yaitu kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perubahan fisik atau peristiwa, contohnya menulis, mengepel, menyapu, dan yang lain. Yang keempat adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks sejarah. Ada 2 jenis teks sejarah, yaitu sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi yaitu novel, adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Yang kedua adalah cerpen, ialah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya, yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga adalah legenda, ialah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat adalah roman, ialah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman disebut juga kisah percintaan. Yang kedua adalah jenis teks sejarah non-fiksi, yaitu ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Biografi sendiri adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Cerita perjalanan ialah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Cerita sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Cukup tadi yang Ibu sampaikan materinya, apakah ada pertanyaan? Tidak, please. Tidak, Bu. Oke, selanjutnya Ibu kasih contoh ya. Di sini ada contoh teks cerita sejarah. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ini langsung semua atau bagaimana? Dibagi-bagi aja ya, Mbak. Mbak, 2 paragraf aja. Baik, Bu. Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda terletak di daerah Jawa Barat sekarang. Tak dapat dipastikan di mana pusat kerajaan ini sesungguhnya.
Berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berbahasa Sunda kuno, dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Menurut kitab Cerita Parahyangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mula di Galuh. Kemudian menurut prasasti Sanghyang Tapak yang ditemukan di tepi sungai Cicatih, Cibadak, Sukabumi, isi dari prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang di sungai itu yang ditandai dengan batu besar di bagian hulu dan hilirnya. Terima kasih Mbak Nurina. Selanjutnya ada yang mau membantu membaca? Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Aida. Oleh Raja Sri Jayabupati, penguasa kerajaan Sunda, di daerah larangan itu orang tidak boleh menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai itu. Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan agar ikan dan lain-lain tidak punah. Siapa yang berani melanggar larangan itu, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Kerajaan Sunda beribu kota di Parahyangan Sunda. Sementara itu, menurut prasasti Astana Gede, Kawali sampai Ciamis, ibu kota kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Mengenai perpindahan kerajaan ini tak diketahui alasannya, akan tetapi hal-hal yang bersifat ekonomi, keamanan, politik, atau bencana alam lazim menjadi alasan perpindahan pusat ibu kota suatu kerajaan. Oke, terima kasih Mbak Aida. Selanjutnya ada yang mau membantu lagi? Paragraf terakhir. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Isna. Kerajaan Sunda menguasai daerah Jawa Barat untuk waktu yang lama. Di antara rajanya yang terkenal adalah Jayabupati dan Sri Badunga Maharaja. Oke, terima kasih ya teman-teman. Dari teks yang tadi teman-teman baca, kira-kira bagian orientasi itu terletak pada paragraf keberapa ya? Ada yang bisa menjawab? Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak Nafiana. Menurut saya, paragraf orientasi itu paragraf pertama, yaitu kerajaan Sunda terletak di daerah Jawa Barat. Dapat dipastikan di mana pusat kerajaan ini sebenarnya. Sedangkan sejarah berupa prasasti dan naskah bahasa Sunda kuno dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Gitu, Ibu. Terima kasih. Ya, betul sekali Mbak Nafiana. Terima kasih. Terus selanjutnya, perencanaan peristiwa itu ada di paragraf keberapa? Ada yang bisa menjawab? Boleh diulangi pertanyaannya enggak, Mbak? Bu. Bagian perencanaan peristiwa itu terletak pada paragraf keberapa ya? Dalam cerita ini, kira-kira di paragraf keberapa? Oke, Peristiwa ya? Iya, perencanaan peristiwa. Di paragraf keberapa? Di paragraf ketiga, bukti sementara itu. Oh ya,
Perencanaan peristiwa itu terletak pada paragraf 2, 3, dan 4 ya. Isinya tentang peristiwa-peristiwa apa aja yang terjadi di kerajaan Sunda tersebut. Reorientasi terletak pada paragraf kelima, yaitu tentang penutup ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Kan tadi kita membahas materi kita tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Dari teks cerita sejarah ini, mari bersama-sama kita cari ya, ciri-ciri tadi teks ini termasuk dalam teks cerita sejarah atau tidak berdasarkan kaidahnya. Oke, yang pertama, ada yang mau memberi usulan? Kalau teman-teman menemukan, ya. Yang pertama adalah menceritakan peristiwa asal-usul yang telah terjadi atau lampau. Buktinya ada di menurut kitab cerita Pahrayangan di paragraf kedua. Yang kedua adalah menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan peristiwa, yaitu ada di sementara itu pada paragraf ketiga dan kemudian di paragraf keempat. Selanjutnya adalah menggunakan kata keterangan. Buktinya ada di Raja Sri Jayabupati, penguasa kerajaan Sunda. Itu adalah keterangan tempat pada paragraf kedua ya teman-teman. Dan yang terakhir, keempat adalah menggunakan kata kerja. Buktinya adalah menangkap, itu pada paragraf kedua, menjaga pada paragraf kedua, melanggar juga paragraf kedua, dan menguasai pada paragraf keempat. Tadi sudah dijelaskan kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah Kerajaan Sunda. Ada tugas untuk kalian dikumpulkan minggu depan, yaitu buatlah teks cerita sejarah perjalanan yang berkesan dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Jadi nanti kalian cukup menulis teks cerita perjalanan kalian yang berkesan, lalu ditulis kaidah-kaidahnya. Minggu depan kita presentasi ya. Baik, Ibu. Ya, sekian Baik, yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu.